Hey, sedang ingin berlibur? Ada tempat yang menakutkan, tapi sangat indah, yang air dan langitnya bercampur menjadi satu. Di sana, sejauh ribuan kilometer, kamu tak akan melihat satu pun makhluk hidup. Siapapun yang berhasil ke sana akan merasa seperti orang paling kesepian. Tujuanmu, Point Nemo, tempat paling terpencil di bumi. Beberapa tahun terakhir, kamu menjalani kehidupan di kota besar, tapi rasanya sudah berabad-abad. Kamu bosan dengan pekerjaan kantor yang tak ada habisnya, udara kotor, kemacetan, orang-orang berkerumun, dan suara bising. Kamu perlu istirahat dan menyegarkan diri. Jadi, kamu pergi mengunjungi keluargamu di kampung halaman. Di basement, kamu menemukan barang-barang kakekmu. Dahulu, kakekmu adalah seorang pelaut dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Kamu membuka buku hariannya, dan matamu pun terbelalak. Aku tak pernah merasa sedamai ini seumur hidupku. Tempat ini tampak menakjubkan. Di sini memukau, sekaligus membuatku takut. Kamu menganggap kakekmu mungkin cuma mencoba menulis kisah fiksi atau menggambarkan mimpinya. Tapi kemudian kamu melihat dia menulis koordinat ini: 48 derajat, 52,6 menit ke selatan, 123 derajat, 23,6 menit ke barat. Kamu mengetiknya di aplikasi petamu. Aneh, tempat impiannya ini berada di tengah-tengah Samudra Pasifik Selatan. Tidak ada daratan di sana. Firasatmu mengatakan, disinilah kamu akan menemukan pelarian yang kamu cari. Kamu memesan tiket, mengemas barangmu, dan tak lama kamu tiba di pantai Chili dan menyewa kapal nelayan tua. Dari sini, kamu harus berlayar melalui Samudra Pasifik Selatan menuju Selandia Baru. Perjalananmu dimulai pagi-pagi buta. Kamu pun memasukkan koordinat tempat tujuan ini ke GPS-mu. 4.000 km menuju tempat tujuanmu dan butuh jarak yang sama untuk kembali. Minggu pertama berjalan dengan tenang dan indah. Kamu melihat singa laut di pantai saat kamu mulai berlayar. Lumba-lumba melompat dari air. Burung kondor melayang di atas tepat ketika daratan menghilang di bawah cakrawala. Kamu sudah merasa kesepian seraya bergerak makin jauh dari peradaban. Tapi kamu harus terus maju. Hari ke-9, kamu diterpa badai besar. Perahumu hampir terbalik, tapi kamu berhasil bertahan. Tiba-tiba saja, ombak raksasa menghempasmu dan kamu pingsan. Kamu membuka mata dan melihat langit biru cerah. Berapa lama aku pingsan? Kamu bergegas memeriksa persediaan makanan. Kamu terkejut sekali. Sebagian besar stok makananmu telah terlempar ke laut. Tapi untungnya, air minummu masih ada. Phew. Hei, kenapa sunyi sekali? Mesinnya. Kamu berlari untuk memeriksanya. Rusak total. Kamu pun panik. Layarmu sudah compang-camping. Tapi cuma itu yang kamu punya. Kamu berusaha berlayar sebaik mungkin selama 4 hari. Rasanya, perahumu hampir sama sekali tak bergerak. Bukan karena layarnya terkoyak, tapi karena hampir tidak ada angin yang berhembus. Di sekeliling, yang bisa kamu lihat hanyalah warna biru, lautan, dan langit menyatu di cakrawala. Tempat ini disebut gurun karena memang tidak ada kehidupan di sini. Kamu melihat ke air, makhluk laut macam apa yang mungkin berenang di perairan gelap di bawahmu? Tidak banyak. Kamu berada di pusaran Pasifik Selatan, campuran arus yang menghalangi aliran air dingin dari samudra dunia. Daratan terdekat dari sini berjarak lebih dari 1.500 km. Kepulauan Pitcairn di utara, Pulau Paskah di timur laut, dan Pulau Maher di selatan, dekat Antartika. Di sini nyaris tidak ada angin karena daratannya terlalu jauh. Artinya, sumber makanan yang menopang kehidupan tidak bisa didapat di sini melalui udara ataupun air. Tapi kamu tidak benar-benar sendirian. Mau bagaimanapun, ini Samudra Pasifik, dikelilingi oleh cincin api. Lempeng tektonik besar di sini menggelasar satu sama lain, seperti lengan baju yang digulung. Daratan saling menimpa dan membentuk gunung berapi bawah laut. Gunung ini pun meletus, menyemburkan bahan kimia yang memberi makan mikroorganisme, yang kemudian menjadi makanan makhluk yang lebih besar, seperti lobster yeti yang bentuknya aneh ini. Kamu tidak ingin mengambang tanpa arah dan berakhir di Antartika. Jadi, kamu membuat dayung darurat dan mulai mengayuh.
Hari ke-15, berdasarkan perkiraanmu, tak ada ombak, sunyi sekali. Kamu merasa bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Matahari terbenam ke bawah cakrawala dan sinar merah menerangi seluruh langit. Kamu seperti berada di planet lain, di dimensi lain. Langit tak berujung di atas dan samudra tak bertepi di bawah. Aku tak pernah merasa sedamai ini seumur hidupku. Tempat ini tampak menakjubkan. Kamu teringat tulisan tangan kakekmu di sini memukau. Sekaligus membuatku takut. Momen penyatuanmu dengan alam tiba-tiba dipotong oleh suara aneh yang datang dari kedalaman lautan. Suara ini lebih keras daripada suara paus biru. Ini bukan makhluk hidup apapun dari planet ini. Sepertinya kamu tidak sesendiri yang kamu kira. Mungkinkah monster setengah naga, setengah gurita laut? Seperti yang H.P. Lovecraft jabarkan. Kisahnya bahkan menunjukkan koordinat ke tempat makhluk buas ini hidup, dan tempatnya tak jauh dari tempat kamu berada sekarang. Tapi momen pencerahan menarikmu kembali ke kenyataan. Suara yang sama pernah terekam di sini pada tahun 1997. Mereka menyebutnya bloop, dan ditelusuri itu diakibatkan gunung es besar yang retak dan runtuh. Kamu merasa sendirian lagi. Malam pun tiba dan kamu terkesima. Ada banyak bintang. Jutaan bintang bertabur di langit. Air memantulkan cahayanya dan kamu serasa melayang di luar angkasa. Kamu berbaring di geladak dan mengagumi kosmik yang tidak terbatas. Semua masalahmu di kota besar tampak begitu kecil saat ini. Kamu melihat bintang jatuh, dan ada lagi. Aneh, bintang yang kedua agak lebih terang dibanding yang biasa, dan tak kunjung padam. Ia pun makin besar. Kamu pun mengambil teropong. Ini bukan bintang, melainkan benda besar yang jatuh dari langit. Benda itu menghantam air di dekatmu. Ombak menggoyangkan kapalmu, dan gelombang suara menggetarkan otakmu. Kamu sudah lama tidak mendengar suara. Kamu mendayung ke objek yang tidak dikenal itu. Ini seperti satelit? Benar juga. Poin Nemo sudah lama menjadi tempat rongsokan puing-puing luar angkasa karena di sini tidak ada orang yang akan terganggu kecuali kamu. Saat itulah ide cemerlang muncul di benakmu. Kamu tidak perlu menatap ke ujung cakrawala dan berharap pertolongan akan datang dari daratan yang ribuan kilometer jauhnya. Kamu mengalihkan pandanganmu kembali ke bintang-bintang. Di atas sana, cuma 400 km jauhnya, terdapat ISS alias Stasiun Luar Angkasa Internasional. Besok adalah hari yang penting. Kamu pun mencoba memejamkan mata. Keesokan paginya, kamu mengambil pintu kayu dari kabin kapal dan menaruhnya di air dengan hati-hati agar bagian atasnya tidak basah. Kamu mengumpulkan beberapa sampah dan menumpuknya di atas pintu. Kamu menuang sisa bensin dari mesin yang rusak ke sana dan membakar semuanya. Tidak ada awan di langit. Semoga para astronot di sana bisa melihat sinyal asapmu. Berjam-jam berlalu, api sudah lama padam. Kamu merasa putus asa, lalu menghabiskan sisa hari dengan tidur. Di luar dugaanmu, saat sampahmu terbakar dan memenuhi langit dengan asap, ISS melintas di atasmu, dan seorang astronot kebetulan melihat ke arahmu. Astronot itu berpikir, mungkin bukan apa-apa, tapi agak aneh. Untuk berjaga-jaga, aku akan mengabari seseorang. Tim penyelamat dari Pulau Pasca butuh beberapa hari untuk sampai ke tempatmu. Kamu pulang ke rumah sebagai orang yang berbeda. Kamu tergerak untuk menulis. Dan mungkin suatu hari nanti, cucumu akan membaca kisah petualanganmu. Dan mungkin dia akan terinspirasi juga. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.